Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membawakan materi mengenai kepemimpinan karismatik dalam bisnis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator atas nama Direktur Hadi Setiasa Putra dengan NIM 22020145336 dan rekan-rekan saya. Dan saya Imadi Ahmad Yoga dengan NIM 02014531. Dan saya Nilo Apriani Dewi dengan NIM 22024528. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian karismatik kepemimpinan. Untuk materi yang pertama, yaitu kepemimpinan karismatik adalah bentuk kepemimpinan yang dikenal karena daya tarik pribadi yang dimiliki oleh pemimpinnya. Kepemimpinan ini menggabungkan kepribadian pemimpin yang menarik dan visi yang kuat dari seorang pemimpin. Pemimpin karismatik dalam suatu bisnis dapat mempengaruhi dan memotivasi anggota timnya melalui pesona yang unik dan gagasan yang menginspirasi. Yang membedakan kepemimpinan karismatik dan dari gaya kepemimpinan biasanya adalah kemampuan mereka untuk memimpin dan memanfaatkan daya tarik pribadi, bukan hanya melalui kekuatan otoritas formal. Pemimpin karismatik dianggap sebagai figur inspirasional dan mempunyai kemampuan menarik secara natural. Baik, untuk materi yang kedua yaitu ciri-ciri kepemimpinan karismatik. Yang pertama ada kepercayaan diri yang tinggi. Pemimpin karismatik menonjol karena memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Mereka percaya pada dirinya sendiri serta visi yang mereka miliki. Mereka juga mampu memancarkan kepercayaan dirinya kepada anggota timnya dengan cara yang menginspirasi. Ketika anggota tim melihat pemimpin yang percaya pada dirinya sendiri, mereka ikut termotivasi dan percaya bahwa mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi yang baik. Kemampuan berkomunikasi adalah ciri mencolok dari pemimpin karismatik. Mereka tidak hanya dapat berbicara dengan jelas, tetapi juga mampu menyampaikan pesan dan meyakinkan dan penuh inspirasi. Dengan kata-katanya, pemimpin karismatik dapat menggerakkan hati dan pikiran orang lain yang mendengarkannya. Tidak hanya itu, pemimpin karismatik dapat memberikan perhatian kepada pendapat dan ide anggotanya untuk menciptakan lingkungan yang membuat orang merasa didengar dan dihargai. Yang ketiga ada memiliki visi yang jelas. Pemimpin karismatik selalu memiliki visi yang kuat tentang masa depan. Lebih dari sekedar berfokus pada tugas harian, mereka mampu menggambarkan visinya kepada anggota tim dengan cara yang menginspirasi. Yang keempat ada memiliki empati yang tinggi. Empati adalah kualitas utama dalam kepemimpinan. Maksud saya kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik mampu memahami perasaan dan kebutuhan anggota timnya. Mereka mendengarkan dan berusaha memahami perspektif orang lain serta berempati terhadap masalah yang mungkin dihadapi. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi. Ciri khas dari kepemimpinan karismatik adalah kemampuan unik untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Mereka bisa menciptakan semangat yang tinggi di antara anggota timnya. Baik, untuk materi yang berikutnya akan saya sampaikan mengenai teori kepemimpinan karismatik. Teori kepemimpinan karismatik ini berhasil menjelaskan bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi bawahan dalam merasa tanggung jawab atas segala perintah dan peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Hal tersebut
dapat berguna untuk membangun suatu kepercayaan dari bawahan terhadap pemimpin agar lebih dekat secara sosial maupun psikologis. Karisma sendiri merupakan fenomena. Selain itu, kepemimpinan ini memiliki banyak hal yang positif, dapat membangun suatu hubungan dalam organisasi menjadi lebih baik. Akan tetapi juga mempunyai dampak negatif. Maka yang perlu dipertimbangkan seseorang pemimpin adalah bagaimana meminimalisir, menekan dampak negatif tersebut dan menjadikan suatu bentuk yang positif. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas materi tentang kelebihan kepemimpinan karismatik. Yang pertama ada meningkatkan kinerja tim. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk meningkatkan anggota tim dengan pesona dan fisik yang kuat. Anggota tim cenderung bekerja lebih keras dan lebih cerdas karena mereka terinspirasi oleh pemimpinnya. Baik, yang kedua, meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Salah satu aspek utama dari pemimpin karismatik adalah kemampuan mendengarkan dan berempati terhadap anggota timnya. Karyawan pun merasa dihargai dan didukung dalam kinerja karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Pemimpin karismatik meningkatkan kepercayaan diri dari pihak-pihak yang memiliki kepemimpinan dalam organisasi, seperti investor dan pelanggan. Daya tarik dan visi pemimpin memperoleh kepercayaan diri pemimpin memperoleh kepercayaan diri sehingga berkontribusi pada dukungan finansial. Yang keempat, meningkatkan informasi dan kreativitas. Pemimpin karismatik dalam penciptaan lingkungan yang mendukung ide baru dan gagasan kreatif. Mereka mendorong anggota tim untuk berpikir output dan mengambil resiko dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama. Baik, yang kelima, meningkatkan loyalitas karyawan. Karyawan yang bekerja di bawah pemimpinan karismatik merasa terhubung dengan pemimpin mereka. Mereka melihat pemimpin sebagai sumber inspirasi dan dukungan dalam perkembangan mereka. Oleh karena itu, loyalitas karyawan terdapat perusahaan dan memilih pemimpin dibandingkan perusahaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya ada kekurangan kepemimpinan karismatik. Yang pertama, tidak cocok untuk semua jenis organisasi. Kepemimpinan karismatik tidak selalu cocok untuk semua jenis organisasi. Ada beberapa organisasi yang lebih memerlukan pendekatan kepemimpinan yang lebih otoriter atau struktural. Contohnya adalah organisasi yang terstruktur seperti militer, pendekatan yang karismatik tidak selalu efektif. Yang kedua adalah tidak terlalu efektif dalam situasi krisis. Kepemimpinan karismatik tidak selalu efektif dalam situasi krisis yang memerlukan pengambilan keputusan cepat dan tegas. Pemimpin karismatik cenderung memberikan perhatian yang lebih besar pada memotivasi dan melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Mereka mungkin lebih suka melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan semangat dan partisipasi yang lebih besar. Yang ketiga adalah meningkatkan risiko ketergantungan pada pemimpin. Ketergantungan pada pemimpin karismatik dapat menjadi risiko besar bagi organisasi. Ketika pemimpin tersebut tidak lagi aktif dalam peran tersebut, organisasi dapat mengalami hambatan yang signifikan.
Alhasil pemimpin karismatik merasa terlalu diperlukan sehingga sulit untuk mempersiapkan penggantinya. Materi yang berikutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dari materi-materi tadi yaitu kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang mampu mengilhami dan memimpin dengan daya tarik pribadi, visi yang jelas, dan kemampuan komunikasi yang mengagumkan. Dalam hal ini, pemimpin menjadi agen perubahan yang memotivasi orang bergerak maju dan terinspirasi oleh contoh-contoh inspiratif seperti Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, dan Steve Jobs. Untuk mengembangkan kepemimpinan karismatik yang efektif, seseorang pemimpin harus mengasah keterampilan komunikasi, memperkuat empati, dan menjaga konsistensi sambil menjaga keseimbangan organisasi serta aktif terlibat dengan tim dan anggota organisasi. Dengan pendekatan ini, pemimpin karismatik mampu memberikan dampak positif yang kuat dan menginspirasi perubahan signifikan dalam organisasi mereka. Sekian presentasi dari kelompok 5. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.